Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik para santri sekalian, para santri kelas 9 Tsanawiyah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa untuk melanjutkan materi pembelajaran yaitu pelajaran fikih. Pelajaran fikih pada hari ini kita buka yaitu kitab Bulughul Maromnya. Insya Allah kalian sudah punya semua. Kitab Bulughul Marom kita buka di bab tentang syarat-syarat sahnya sholat. Babu surutis sholati. Nah itu buka ya. Buka bab tentang syarat-syarat sahnya sholat. Baik, sebelum kita kaji hadisnya terkait dengan syarat-syarat sahnya sholat, mungkin di pelajaran yang lalu ya sudah kita pelajari di bab wudu diantaranya ya. Nah, kalau syarat sah sholat itu apa? Nah, syarat sahnya sholat itu kan ya menutup aurat, gitu ya, menutup aurat atau berpakaian yang rapi. Nah, kemudian yang paling pokok ya adalah yang paling utama adalah harus berwudu terlebih dahulu. Nah, itu syarat sah sholatnya. Jadi salah satu syarat sahnya sholat adalah ya harus berwudu terlebih dahulu, gitu. Nah, selanjutnya sedikit kalau kita mengingat tentang wudu. Nah, nanti wudu juga gitu ya bisa batal. Jadi ada yang bisa membatalkan wudu sehingga wudu itu harus diulang lagi. Nah, adapun yang membatalkan wudu yaitu apa? Yang membatalkan wudu itu adalah kata Nabi pusaun au durotun, yaitu sesuatu yang keluar dari belakang dan juga keluar dari depan. Maksudnya buang air kecil atau buang angin gitu ya dari dubur. Baik, jadi pusaun au durotun. Jadi yang membatalkan wudu itu ya pipis ya, buang air kecil dan juga ya buang angin dari dubur. Nah, itu dua hal yang bisa membatalkan wudu. Maka kalau kita merasakan itu, maka diulang lagi wudunya nanti. Nah, jadi syarat sahnya sholat kita harus berwudu dulu. Kemudian tadi pembatal wudu dua, pusaun au durotun. Baik, selanjutnya di sini ada hadis yang pertama di sini dicantumkan terkait dengan bab syarat-syarat sah sholat adalah An Ali ibni Talqin radhiyallahu anhu, dari Ali bin Talqin radhiyallahu anhu, qala ia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, ida pasa, apabila terasa keluar angin atau buang angin ya, ahadukum seseorang di antara kamu, fi sholati di waktu sholat, falyan sorib, maka ya berpalinglah, tinggalkan sholat itu ya, gitu. Terus wal yatawaddo, dan berwuduklah, wal yu'id sholata, dan ulangi sholatnya, gitu. Nah, jadi ketika kita sholat, kata Nabi katanya, terus ternyata di waktu sholat itu kita buang angin dari dubur, maka itu kata Nabi falyan sorib, berarti nah kamu harus jangan dilanjutkan sholatnya, falyan sorib, berpaling dulu.
wal yatawaddo, dan berwudu lagi. Nah, eh, eh, jadi ketika kita buang angin gitu ya, atau pipis, nah itu sesuatu yang membatalkan wudu. Nah, jadi ketika kita sholat kemudian buang angin dari dubur, nah itu yang batal apanya nih, gitu ya? Yang batal sholatnya apa wudunya? Nah, tentu di situ yang batal adalah wudunya, begitu. Karena wudunya batal harus diulang, begitu. Maka sholatnya pun ya harus diulang, mengingat kalau dilanjutkan sholatnya tidak akan sah karena kita wudunya batal, wudunya gugur tadi. Nah, jadi ketika kita sholat kemudian kita buang air, sebetulnya itu yang batal wudunya, gitu ya. Nah, sedangkan wudu itu adalah syarat sahnya sholat. Jadi ketika wudu kita batal, ya maka sholat pun percuma kalau dilanjutkan, karena tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah juga. Baik gitu ya. Nah, jadi syarat-syarat sahnya sholat. Nah, salah satunya kita harus berwudu. Oleh karena itu, ketika kita sholat, kemudian kita merasa buang angin, maka ya palyan sorib, kamu harus berpaling dulu dari sholat, gitu ya. Kemudian berwudu lagi, wal yu'idi sholat, dan ulangi sholatnya dari pertama lagi, ya. Jadi kalau kita sholat zuhur misalkan yang 4 rakaat, kita sudah dapat 2 rakaat, tapi ternyata di tengah-tengah sholat itu setelah 2 rakaat ternyata kita tadi ya batal atau ya buang angin, maka ya ulangi lagi sholatnya, jangan dilanjut gitu ya, mentang-mentang tadi sudah dapat 2 rakaat tinggal lanjut 2 rakaat lagi, tidak gitu ya. Jadi ketika batal ya ulang dari pertama lagi. Baik para santri sekalian, nah ini terkait dengan ya syuruti sholat ya, syarat-syarat sahnya sholat. Dan ya jadi itu yang mutlak gitu ya, yang mutlak gitu harus dilakukan. Jadi dengan cara berwudu. Nah, atau nanti di bab yang lain ya kalau sudah dibahas nanti ya, kalaupun tidak bisa berwudu karena tidak ada air, nah bisa dengan menggunakan tayamum. Baik para santri sekalian, jadi pada hari ini kita belajar fikih dari kitab Bulughul Maram. Mungkin untuk hari ini kita cukup dengan satu hadis terlebih dahulu. Nah, insya Allah kita lanjutkan dengan hadis-hadis dengan keterangan-keterangan berikutnya terkait dengan syarat-syarat sahnya sholat. Nah, mudah-mudahan ya kalian bisa memahaminya. Ya, adapun kekurangannya nanti kalau memang belum ada yang paham bisa ditanyakan ya. Ditanyakan. Baik, terima kasih. Sekian dulu yang bisa disampaikan. Ya, semoga kalian ya tetap semangat dan tentunya menjaga kesehatan selalu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.